selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Andreas Jonas Aristompul, mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, dengan NIM 7213142003. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal dengan dosen pengampu Bapak Roja Tohiri SEMC. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mempelajari channel ini akan membahas tentang seputar saham dari sudut pandang fundamental dan teknikal. Akan banyak sekali video yang akan saya upload di channel ini. Untuk teman-teman yang baru mampir atau teman-teman investor, boleh banget nih klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Baik teman-teman, nah pada video kali ini kita akan membahas analisis teknikal dan analisis fundamental pada sebuah entitas yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, khususnya kali ini kita akan membahas pada perusahaan PT Aceh Hetwar Indonesia Tbk. Sebelum kita menanamkan saham kita di sebuah entitas, terlebih dahulu kita harus tahu dulu latar belakang, filosofi dan sejarah perusahaan yang akan kita tanami saham. PT Aceh Hetwar Indonesia sendiri untuk sejarah dan profil perusahaannya, bersama dengan anak perusahaannya bergerak di bidang retail peralatan rumah tangga dan produk gaya hidup di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi melalui segmen produk perbaikan rumah, gaya hidup, dan produk mainan. PT Aceh Hetwar Indonesia Tbk atau dengan kode perusahaannya di Bursa Efek Indonesia Aceh didirikan awalnya pada bernama PT Kawan Lama Home Center pada tanggal 3 Februari 1995 dan mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 22 Desember 1995. Artinya sudah 28 tahun beroperasi di Indonesia. Kantor Aceh Hetwar Indonesia sendiri terletak di Gedung Kawan Lama lantai 5 Jalan Puri Kencana nomor 1 Kemang Selatan, Jakarta Barat. PT Aceh Hetwar ini terdaftar IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Kurang lebih 17 tahun sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT Aceh Hetwar atau Aceh pertama kali melakukan perubahan nama, 3 kali perubahan nama. Yang pertama Kawan Lama Home Center pada tanggal 3 Februari 1995. Yang kedua PT Aceh Indo Retail Perkakas di tanggal 28 Oktober 1997 dan berubah nama lagi menjadi PT Aceh Hetwar Indonesia di tanggal 28 Agustus 2001. Itu dia teman-teman. Nah, untuk saat ini perusahaan Aceh tersebar di seluruh kota di Indonesia dengan 230 gerai yang sudah lebih di 60 kota. Di Sumatera ada 32 gerai, di Jawa ada 179 gerai, Kalimantan ada 12 gerai, di Sulawesi ada 11 gerai, dan di Maluku ada 1 gerai. Nah, untuk model bisnisnya, nah apa aja sih produk yang ditawarkan oleh Aceh Hetwar Indonesia Tbk? Ada home living, hobi dan gaya hidup, peralatan elektronik, peralatan kebersihan, otomotif, olahraga dan outdoor, dapur, home improvement, kamar mandi dan laundry, lampu dan bola lampu. Wow, cukup banyak produk-produk yang diperjualbelikan oleh PT Aceh Hetwar. Nah, untuk kepemilikan sahamnya saat ini PT Aceh 59% sahamnya dimiliki oleh PT Kawan Lama Sejahtera dan 38,86% dimiliki oleh masyarakat. Nah, pendapatan dari PT Aceh Hetwar Tbk bersumber dari 3 segmen. Yang pertama perbaikan rumah menyumbang 54,1%,
gaya hidup menyumbang 39,1%, dan mainan menyumbang 6,8%. Berarti pendapatan dari PT Aces Hardware Indonesia disumbangkan oleh produk perbaikan rumah. Nah, kita beralih ke analisis fundamental. Setelah kita mengetahui analisis filosofi ataupun profil perusahaannya, kita masuk ke analisis fundamentalnya. Nah, untuk analisis fundamentalnya, untuk kinerja perusahaannya kita bisa lihat di laporan keuangan yang disajikan oleh entitas di financial report. Untuk aplikasi Mention Trade disajikan di financial report. Itu ya. Bisa kita lihat nanti di balance sheet atau neracanya. Untuk laporan laba ruginya, per share date-nya, atau financial ratio-nya, atau growth year to year. Untuk rangkuman dari analisis fundamental, mari kita simak laporan yang sudah saya rangkum dari laporan keuangan yang disajikan oleh entitas. Mari kita simak sama-sama teman-teman. Nah, untuk neracanya bisa kita lihat di laporan keuangannya disajikan dalam tahun per tahun. Jadi bisa kita bandingkan kinerja ke perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Nah, yang saya sajikan ini adalah berdasarkan laporan yang disajikan oleh perusahaan. Ya, teman-teman. Kas dan setara kasnya meningkat 11% dari tahun 2022 di angka 1.845 meningkat menjadi 2.100 juta. Untuk aktifanya meningkat 2%, yang di tahun 2022 5.259, sekarang di tahun 2023 5.383. Untuk aset tetapnya menurun 4%. Untuk total asetnya meningkat 4% dari tahun yang lalu. Untuk kewajibannya juga meningkat 10% di tahun 2022 di angka 510 juta. Di tahun 2023 563 juta. Untuk hutang jangka panjangnya menurun 10%. Ini bagus nih teman-teman untuk yang ingin menanamkan sahamnya di PT Aces Hardware Indonesia. Hutangnya jangka panjangnya sedang menurun. Yang 1.091 juta sekarang di tahun 2023 di angka 977 juta. Untuk jumlah ekuitasnya, untuk jumlah kewajibannya juga menurun teman-teman. Yang sebelumnya menurun 4%, untuk jumlah ekuitasnya meningkat 7%. Kita beralih ke laba ruginya teman-teman. Untuk jumlah penjualannya meningkat sebesar 12%. Yang di tahun 2022 sebesar 4.895 juta, di tahun 2023 sebesar 5.493 juta. Ini untuk yang teman-teman yang ingin investasi di PT Saham Aces, boleh banget nih, karena jumlah penjualannya itu meningkat berdasarkan laporan analisis fundamental. Untuk laba kotornya juga meningkat 12% di tahun 2022 sekitaran 2.364 juta. Untuk tahun 2023 di angka 2.644. Untuk laba usahanya ini bagus nih teman-teman, meningkat sebesar 32%. Yang di tahun 2022 sebesar 470 juta. Laba perusahaan meningkat menjadi 622 juta 25.000 rupiah. Untuk pendapatan bersihnya meningkat di angka 38%. Yang dari tahun sebelumnya di tahun 2022 di kisaran harga 351.412.923.000. Sekarang di tahun 2023 berada di angka
485.834. Nah, teman-teman yang ingin menanamkan saham di PT Aces Actuarial Indonesia ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk laba ruginya. Jumlah penjualannya sudah kita tahu tadi meningkat 12%, pendapatan bersihnya juga meningkat, dan laba usahanya juga meningkat. Ini akan menjadi informasi yang bagus untuk teman-teman yang ingin menanamkan sahamnya. Untuk laporan arus kasnya, uang tunai dari operasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu meningkat, teman-teman. Uang tunai dari investasi 83 juta di tahun 2022, sekarang di tahun 2023 94 juta, di angka netral. Kas dari pembiayaan meningkat 20%, yang di tahun 2022 di angka 730.543.000, di tahun 2023 877 juta. Untuk analisis rasionya bisa kita kembali ke PPT tadi. Ada saya sajikan dalam bentuk perbandingan rasio keuangan beberapa emiten yang sama untuk perbandingan rasio keuangan beberapa emiten yang sejenis. Aces itu perusahaan yang bergerak di bidang furnitur. Kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis yang bergerak di dalamnya. Ada LV dengan kode perusahaan LO, MGLF, Sofa, dan Wolf. Untuk EPS-nya bisa kita lihat di angka 38. Ini adalah informasi yang disajikan oleh laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Aces memiliki EPS yang tinggi di antara semua perusahaan yang dibandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa Aces menghasilkan laba bersih per saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain. Untuk book value-nya 341, Aces memiliki book value per share tertinggi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa Aces memiliki aset lebih bersih per saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Untuk PBV-nya, Aces memiliki PBV tertinggi di antara semua perusahaan dibandingkan, di angka 286. Hal ini menunjukkan bahwa investor bersedia membayar lebih tinggi untuk setiap rupiah laba bersih dibandingkan dengan perusahaan yang sejenisnya. Untuk DR-nya 0,26, memiliki DR tertinggi di antara semua perusahaan yang dibandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa Aces memiliki hutang yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Itu dia, teman-teman. Untuk ROA-nya di angka 8,72. Aces memiliki ROA terendah, gaya tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Aces menghasilkan laba operasi lebih tinggi dari asetnya dibandingkan dengan perusahaan lain. Untuk ROE-nya di angka 11,08, memiliki nilai tertinggi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa Aces menghasilkan laba bersih lebih tinggi dibandingkan dari ekuitas yang dibandingkan dengan perusahaan lain. Itu dia, teman-teman. Untuk NPM-nya di angka 8,84 dibandingkan dengan perusahaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa Aces menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari penjualannya dibandingkan dengan perusahaan lain. Untuk OPM-nya, Aces memiliki OPM tertinggi di antara semua perusahaan yang dibandingkan. Hal ini menunjukkan bahwa Aces menghasilkan laba operasi yang lebih tinggi dibandingkan penjualan dengan perusahaan lain.
Setelah kita bandingkan analisis rasio yang disajikan oleh entitas, jika kita bandingkan dari beberapa entitas yang sama yang bergerak di bidang furniture, dapat kita bandingkan, dapat kita simpulkan bahwa ACES memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Secara keseluruhan, ACES adalah perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Namun perusahaan ini memiliki potensi untuk tumbuh di masa depan. Namun perlu dicatat bahwa ACES memiliki tingkat bunga hutang yang tinggi dan ROA yang rendah. Hal ini perlu diperhatikan oleh investor sebelum berinvestasi di perusahaan ini. Setelah kita bandingkan tadi dari analisis fundamentalnya, sekarang kita masuk ke analisis teknikal. Ini adalah pola candlestick ACES yang saya dapat dari Mission Trade per tanggal 26 April kemarin. Dibuka pada tanggal 25 April dibuka di harga 970. Harga tertingginya berada di angka Rp995. Harga terendahnya berada di angka 965. Untuk harga saham yang terakhir dari hari sebelumnya pada tanggal 24 April, harga saham terakhirnya di angka Rp975. Untuk nilai perubahan yang terjadi antara tanggal 25 April dan 24 April, selisih kenaikan di angka Rp5. Harga saham di hari sebelumnya berada di angka 970. Ini adalah candlestick yang dapat kita lihat satu hari yang lalu. Terjadi penaikan yang cukup signifikan yang dari angka 850 sekarang sudah di angka 975. Untuk analisis teknikalnya berdasarkan grafik, dapat pola saham ACES dalam grafik dapat kita lihat pada penjelasan saya berikut yang saya sajikan dari berita terupdate dari Mission Trade ataupun dari Bursa Efek Indonesia disajikan dalam grafik berikut. Untuk data terakhir dari 1 tahun terakhir di tanggal 2023 bulan Mei sampai sekarang di bulan Maret 2024 menunjukkan pergerakan grafik yang bergelombang tetapi menunjukkan kenaikan harga saham. Walau sempat mengalami penurunan pada bulan Januari lalu, dapat kita lihat kembali, dapat kita analisis kembali berdasarkan laporan keuangan yang kita jelaskan fundamentalnya tadi, dan juga berdasarkan candlestick ataupun stick lilin yang kita analisis tadi, terjadi peningkatan secara signifikan dari bulan Januari sampai April 25 April kemarin, yang harga saham berada di angka 750, terendahnya di angka 750, sudah mencapai angka 975 tertinggi. Hal ini menunjukkan saham ACES Headwear Indonesia Tbk sedang dalam tren bullish. Hal ini didukung oleh beberapa faktor tadi seperti harga saham yang lebih tinggi dari candlestick sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menanamkan sahamnya di PT ACES Headwear Indonesia, penjelasan saya tentang analisis fundamental dan analisis teknikalnya bisa menjadi bahan pertimbangan. Nah, untuk video selanjutnya bagaimana sih memilih saham dan membeli saham di MNC Sekuritas akan kita bahas pada video berikut ini. Let's go.
baik, untuk bagaimana sih cara membeli saham di aplikasi Mission Trade itu? Untuk teman-teman, unduh dulu aplikasi Mission Trade dan pastikan sudah membuka rekening dan sudah membuka akun di aplikasi Mission Trade. Dan kita buka akunnya, kita kembali dulu ya, sudah langsung buka tadi. Kita login dulu teman-teman. Yang pertama kita masukkan passwordnya, begitu ya teman-teman. Good afternoon, Andy and Joan Edemil. Dia masuk ke aplikasinya. Nah, untuk membeli saham kita analisis dulu harga sahamnya di angka berapa. Kita cek di stock and price nya, kita masukkan kode sahamnya. Untuk saya akan membeli saham di PT ACES Edward Indonesia. Kita cari untuk harga bukanya itu di harga 97.975 ya teman-teman. Dan kalau kita sudah tahu harga bukanya di mana, kita membuat penawaran di buy and order. Nah, kita masukkan lagi kode perusahaannya, ACES Edward Indonesia. Kita klik di harga, price-nya di harga 10 ya teman-teman. Untuk itu kita beli buy quantity-nya, kuantitasnya kita berapa, 1 lot ataupun 2 lot, 3 lot teman-teman. Sesuaikan dengan, pastikan kita sudah memiliki saldo yang cukup untuk membeli saham yang kita lot yang kita inginkan. Nah, saya akan membeli 1 lot semisalnya ya teman-teman. Sudah langsung dibuatkan total yang harus dipotong dari saldo kita ya, sebesar 91.164 di harga 910. Kita masukkan PIN kita. Nah, baru kita confirm buy order list, klik order list. Nanti kita akan membeli saham ACES. Karena saya sudah membeli dan tidak mempunyai saldo lagi, kita kembali. Good afternoon, Andy and Joan Edemil. Setelah kita melihat, setelah kita membeli saham lewat buy and order, kita lihat portofolio kita, apakah sahamnya sudah terbeli. Kita lanjut masuk ke bagian portofolio di bagian pojok kanan tadi seperti tadi ya teman-teman. Baru masukkan PIN kita, nanti akan langsung nampak lot yang kita punya. Begitu cara membeli confirm. Masukkan PIN-nya 02. Ini dia saham ACES yang sudah saya beli. Jumlah lotnya 1 lot di harga 910. Dan saya sudah untung 1000 teman-teman. Nah, mungkin sekian tentang bagaimana cara membeli saham di Mission Trade.